Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isabel Nuraini Putri Sakalati dengan NPM 33342400110. Perkenalkan, nama saya Junar Mesa Sari dengan NPM 33342404107. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurusyifa dengan NPM 33342404146. Perkenalkan, nama saya Putri Renata Kartikasari dengan NPM 33342401010. Perkenalkan, nama saya Rafandir Kalyana Triprada dengan NPM 33342401001. Perkenalkan, nama saya Beni Darmawan dengan NPM 33342400103. Perkenalkan, nama saya Raffi Yuliandi dengan NPM 33342400104. Di sini kami akan mempresentasikan sifat elektrik dan sifat termal dari logam. Boleh. Nah, jadi dalam fisika elektrik, fisika bahan padat, struktur pita elektron digambarkan bagaimana energi elektron terdistribusi dalam material. Ada 4 kemungkinan struktur pita elektron yang dapat ditemui dalam bahan padat. Yang pertama itu ada isolator. Ciri utamanya pita valensinya penuh dan terdapat celah pita atau band gap yang lebar antara pita valensi dan pita konduksi. Konsekuensi dari isolator ini, elektron tidak dapat memiliki cukup energi untuk melompati celah pita ke pita konduksi sehingga tidak ada konduksi listrik. Contohnya ada kayu, kertas atau plastik. Celah pita atau band gap biasanya lebih dari 3 elektron valensi. Yang kedua, ada semikonduktor. Ciri utamanya, pita valensi juga penuh, tetapi celah pita antara pita valensi dan pita konduksi lebih sempit dibandingkan isolator. Konsekuensi pada suhu tinggi atau ketika diberikan energi tambahan, misalnya dengan foton, elektron dapat melompati celah pita sehingga memungkinkan produksi listrik. Contohnya itu ada silikon dan germanium. Celah pita atau band gap biasanya antara 0,1 hingga 3 elektron valensi. Lalu yang ketiga ada konduktor atau logam. Ciri utamanya, tidak ada celah pita antara pita valensi dan pita konduksi atau pita-pita tersebut saling tumpang tindih. Konsekuensi dari konduktor, elektron dapat dengan mudah bergerak bebas di dalam material sehingga memungkinkan konduksi listrik yang sangat baik. Contohnya itu ada tembaga dan aluminium dan juga emas. Celah pita atau band gapnya tidak ada tumpang tindih, jadi benar-benar rapat kalau untuk konduktor ini. Lalu yang keempat ada semi logam atau metaloid. Ciri utamanya itu pita valensi pada pita konduksi hampir bersentuhan dengan celah pita yang sangat kecil atau mendekati 0. Konsekuensinya memiliki sifat antara logam dan semi konduktor tergantung pada suhu atau faktor eksternal lainnya. Contohnya itu ada grafit, arsenik, dan antimon. Celah pita atau band gap-nya mendekati 0 elektron valensi atau tumpang tindihnya sangat kecil, jadi benar-benar rapat gitu ya. Keempat struktur roda pita elektron ini menjelaskan perilaku listrik dan optik material serta mendasari banyak teknologi modern seperti semikonduktor dalam elektronik dan isolator dalam peralatan listrik. Terima kasih. Ada untuk yang lain boleh. Kalau enggak menjelaskan peristiwa eksibasi
semikonduktor terhadap 1000 per TK-1. Dan di sini ada 3 zona nih. Di sini ada zona intrinsik, ekstrinsik, dan juga ionisasi atau pembekuan. Yang pertama ada zona intrinsik. Zona intrinsik ini terjadi pada suhu yang tinggi. Konsentrasi pembuatan ini di intrinsik ini meningkat pesat karena energi thermal cukup untuk memutuskan ikatan atom, menghasilkan pasangan elektron hole atau elektron lubang. Yang kedua ada zona ekstrinsik. Nah, zona ekstrinsik ini terjadi pada suhu menengah. Konsentrasi pembuatan di zona ekstrinsik ini didominasi oleh atom doping yang menentukan jumlah elektron bebas atau holnya. Yang ketiga ada zona ionisasi atau zona pembekuan. Pada zona ini terjadi pada suhu rendah karena energi thermal tidak cukup untuk mengionisasi atom doping sehingga konsentrasi pembuatan menurun. Jadi, oke, makasih banyak ya, Pi. Jadi yang aku tahu dari intrinsik ini dia terjadinya di suhu tinggi. Ya. Sedangkan kalau di ionisasi di suhu rendah. Oke, makasih banyak ya, Pi. Oke, halo Nisa, boleh jelasin nggak ke aku di kapasitas pola paralel kapasitor itu ada rumus apa aja? Jadi, aku sudah jelaskan kapasitas pola paralel kapasitor itu bisa menggunakan rumus fisika yaitu kapasitor. Nah, ketika terdapat diterapkan aplikasi kapasitor, satu tulang menjadi bermuatan positif, sedangkan bagian lainnya bermuatan negatif. Nah, dengan medan listrik yang sesuai diarahkan dari tulang positif ke negatif. Nah, rumusnya itu C sama dengan Q per V, yaitu kapasitansi, itu alor, dan V itu adalah tegangan yang diterapkan di seluruh kapasitor. Satu elemen itu biasanya molekul ohm atau farad. Nah, sebelum kita menghitung kapasitansi para kapasitor, kita tuh harus tahu dulu nih di antara plotnya itu daerahnya apa atau di sini sama barat dielektrik. Nah, kalau misalnya itu di antara plotnya apa, berarti rumusnya itu adalah C sama dengan kali aktivitas vakum dikali A per L. A-nya itu adalah luas platnya, sedangkan L-nya itu adalah jarak antar platnya. Terus juga ketika di antara platnya itu disisipin dengan bahan elektrik, maka rumusnya itu adalah C sama dengan kondukttivitas media elektrik dikali luas platnya per jarak antar platnya. Nah, jadi perbedaan di antara dua plat yang angka yang disisipin dengan bahan elektrik itu jadi permitivitasnya. Kalau yang ruang hampa itu permitivitasnya aku, sedangkan kalau misalnya yang bahan elektrik itu permitivitasnya yang lebih elektrik.
kalau di ruang hampa sama di bahan yang di sisi di bahan elektrik itu permitivitasnya ya. Oke. Ada contoh soalnya nih? Pak ada Pak. Oke. Saya bakal jelasin soalnya. Pertimbangkan kapasitas paralel yang memiliki luas 6,45 dikali 10 pangkat 4 meter persegi dan kemisahan LP di 2 kali 10 pangkat 3 meter, di mana potensial atau tegangannya itu 10 volt diterapkan. Jika bahan memiliki konstanta dielektrik 6, diposisikan di dalam nilai antara kelar itu kapasitansinya. Jadi cara geometri yang pertama, sebelum menghitung kapasitansinya, kita hitung dulu permitivitas dielektriknya. Rumusnya itu permitivitas dielektrik sama dengan permitivitas relatif dikali permitivitas akut. Nah, karena permitivitas relatif itu sama dengan konstanta dielektrik, maka nilai itu 6 dikali permitivitas vakumnya itu dia konstanta, jadi 8,85 dikali 10 pangkat ini 12 farad per meter, sama dengan 5,31 dikali 10 pangkat 11 farad per meter. Nah, setelah mengetahui permitivitas dielektriknya, kita hitung kapasitansinya. Rumusnya itu adalah kapasitansi sama dengan permitivitas dielektrik dikali luas kelar per jarak antar kelarnya, sama dengan 5,31 dikali 10 pangkat 11 farad per meter dikali 6,45 dikali 10 pangkat 4 meter 10 pangkat 4 meter persegi per 20 dikali 10 pangkat 3 meter. Jawabannya 1,71 dikali 10 pangkat 11 farad. Makasih banyak ya Nisa. Jadi tahu nih cara menghitung kapasitansi dari kapasitor kelar paralel dari soal tersebut. Makasih ya. Halo Putri, di sini kamu kayaknya mau ngejelasin dan nyebutin 3 jenis polarisasi itu ada apa aja? Boleh jelasin nggak? Boleh banget ya. Jadi di sini ada 3 jenis polarisasi ya guys. Yang pertama polarisasi elektronik, yang kedua ionik, dan yang terakhir itu orientasi. Nah, di polarisasi elektronik ini terjadi ketika medan listrik eksternal gerakan menyebabkan distribusi elektron sekitar inti atom menjadi tidak simetris. Elektron cenderung bergeser ke arah medan listrik sementara inti atom tertarik ke arah berlawanan. Nah, ini polarisasi elektronik ya. Kekuatan ionik itu terjadi dalam bahan yang memiliki atom ionik. Ketika medan listrik diterapkan, ion positif dan ion negatif dalam kondisi kristal bergeser sedikit dari posisi keseimbangan mereka, menciptakan momen polusi. Nah, itu yang ionik. Dan yang terakhir itu polarisasi orientasi. Polarisasi orientasi terjadi pada bahan yang memiliki molekul dengan dipol berbahan seperti air. Ketika medan listrik diterapkan, dipol ini cenderung sengaja dengan arah medan listrik. Ya, oke, makasih ya Bun. Jadi aku jadi tahu nih kalau polarisasi itu ada 3 jenis. Yang pertama ada polarisasi elektronik, ada polarisasi ionik, terus yang terakhir ada polarisasi orientasi. Oke, makasih ya Bun. Di sini kamu ngejelasin secara singkat fenomena ferroelektrik sama piezoelektrik. Boleh kasih tahu nggak? Nah, di fenomena ferroelektrik ini adalah sifat bahan tertentu yang menunjukkan polarisasi spontan, yaitu peredaran momen di listrik bahkan tanpa adanya medan listrik eksternal. Polarisasi ini dapat dibalik atau reversibel dengan menerapkan listrik eksternal yang cukup besar. Nah, sedangkan di fenomena piezoelektrik ini adalah kemampuan bahan tertentu untuk menghasilkan tegangan ketika mengalami tekanan mekanis atau efek langsung untuk menghasilkan perubahan dimensi ketika diterapkan medan listrik efek kali. Oke, makasih banyak ya Bun. Jadi kalau fenomena ferroelektrik itu sifat bahan tertentu yang menunjukkan polarisasi secara spontan ya. Kalau piezoelektrik itu kemampuan bahan tertentu untuk menghasilkan muatan listrik atau tegangan ketika mengalami tekanan mekanis yang menghasilkan jadi perubahan dimensi. Oke, makasih ya Bun. Oke, kakak di sini boleh jelasin nggak ke saya gimana itu kapasitas panas dan panas spesifik
suhu suatu benda sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin, di mana semakin besar kapasitas panas suatu benda, maka akan semakin banyak energi panas yang dibutuhkan untuk mengubah suhu. Di sini ada besaran kapasitas panas di mana C atau Palau sama dengan Q per delta T. Kalau misalnya panas spesifik itu adalah kapasitas panas persatuan massa satu zat, yaitu jumlah energi panas yang diperlukan untuk menaikkan satu satuan massa zat sebesar 1 derajat Celcius atau Kelvin. Panas spesifik menggambarkan karakteristik suatu zat untuk menyerap atau melepaskan panas. Zat dengan panas spesifik tinggi memerlukan lebih banyak energi untuk menaikkan suhunya. Begitupun sebaliknya, zat dengan panas spesifik rendah lebih mudah panas. Di situ ada kesamaan panas spesifik, di mana C sama dengan Q per M dikali delta T. Yang di mana C itu panas spesifik, satuan itu joule per gram dikali Celsius atau joule per kilogram dikali Kelvin. Dan Q adalah jumlah energi panas yang diserap atau dilepaskan, di mana satuannya itu adalah joule. M adalah massa zat dengan satuannya itu kilogram, dan delta T adalah perubahan suhu, di mana satuannya itu bisa derajat Celcius atau Kelvin. Jadi, udah paham nih kalau kapasitas panas itu adalah jumlah panas yang dibutuhkan untuk mengubah suatu benda. Sedangkan kalau panas spesifik itu kapasitas panas persatuan massa suatu zat. Oke, persamaan dari kapasitas panas itu ada C sama dengan Q per delta T. Terus kalau misalnya persamaan dari panas spesifik ini ada C sama dengan Q per M dikali delta T. Dimana udah dijelasin nama-nama ininya. Oke, makasih banyak ya Kak. Halo Denny. Hai. Oke, kamu mau ngejelasin ekspansi thermal ya kayaknya di sini? Iya. Oke, bisa langsung aja dijelasin? Gitu. Di sini ada beberapa poin penting yang harus diketahui dalam ekspansi thermal. Yang pertama adalah sebagian besar bahan padat memulai saat dipanaskan dan menyusut saat didinginkan. Kemudian ada perubahan panjang dengan suhu untuk bahan padat dapat dinyatakan sebagai berikut. LF min LO per LO sama dengan AL dikali TF min TO, atau bawahnya delta L per LO sama dengan AL delta T, di mana LO dan LF masing-masing mewakili panjang awal dan akhir. Kemudian TO dan TF masing-masing mewakili suhu awal dan akhir. Dan AL adalah koefisien ekspansi thermal linear. Oke, makasih banyak ya Denny. Ini bedanya ini sama itu karena yang ini tuh udah dilebih singkatin aja ya. Jadi sebenarnya bisa pakai bisa pakai delta L atau delta T. Oke, makasih banyak ya Denny. Oke, sini kayaknya menentukan AL. Gimana tuh cara nentuin si AL ini AL? Ada beberapa hal yang perlu diingat untuk menentukan AL. Yang pertama adalah koefisien ekspansi thermal linear atau AL adalah sifat material yang menunjukkan sejauh mana suatu material memuai saat dipanaskan. Yang kedua, ini dapat ditentukan secara eksperimental dengan mengukur perubahan panjang atau delta L sampel material dengan panjang awal yang diketahui atau LO saat mengalami perubahan suhu tertentu atau delta T. Dengan mengatur ulang persamaan di atas, kita dapat menyelesaikan AL dengan rumus berikut. AL sama dengan LF min LO per LO dikali TF min TO, atau AL sama dengan delta L per LO delta T. Oke, makasih banyak ya Ben. Aku jadi tahu nih sekarang cara nentuin AL itu gimana. Oke, makasih. Ekspansi thermal dan perspektif atom. Kalau boleh tahu, apa tuh ya? Ekspansi thermal adalah fenomena di mana materi berubah volumenya sebagai respons terhadap perubahan suhu. Dari perspektif atom, ekspansi thermal adalah peningkatan jarak rata-rata antar atom dalam suatu zat. Plot energi potensial versus pemisahan antar atom dapat digunakan untuk memvisualkan fenomena ini. Plot berikut menunjukkan energi potensial dua atom sebagai fungsi dari pemisahannya. Kurva tersebut tidak simetris yang merupakan kunci untuk memahami ekspansi thermal. Dan dapat dilihat dalam grafik tersebut, pada suhu 0 Kelvin, atom-atom berada pada pemisahan keseimbangannya yang sesuai dengan minimum kurva energi potensial yang ditandai sebagai RO pada gambar A. Saat suhu meningkat, atom-atom memperoleh energi dan bergetar di sekitar posisi keseimbangannya.
Karena kurva energi potensial tidak simetris, jarak rata-rata antara atom meningkat. Asimetri ini berarti bahwa atom menghabiskan lebih banyak waktu lebih jauh daripada lebih dekat bersama-sama. Kemudian peningkatan jarak rata-rata antara atom ini bermanifestasi sebagai ekspansi termal makroskopik material. Dan yang terakhir, jika kurva energi potensial simetris seperti yang ditunjukkan pada gambar B, tidak akan ada perubahan jarak antara atom rata-rata, dan karenanya tidak ada ekspansi termal. Oke, makasih banyak ya Benny. Ya, sama-sama. Dalam bahan panas tuh kayaknya ada dua mekanisme utama ya. Yang pertama itu ada gelombang getaran isi atau foton dan elektron bebas. Boleh jelasin nggak aku benar? Boleh. Konduksi melalui getaran isi atau foton adalah getaran atom dalam isi kristal atau foton menyebabkan energi panas. Mekanisme ini mendominasi dalam bahan non-logam seperti keramik dan polimer. Nah, konduksi melalui elektron bebas atau elektronik, yaitu elektron bebas yang bergerak dalam material terutama logam membawa energi panas. Mekanisme ini sangat dominan dalam material dengan banyak elektron bebas seperti logam. Terus perbandingan besar relatif kontribusi untuk logam, keramik, dan bahan polimer. Yang pertama adalah logam. Logam adalah konduktor termal tertinggi karena terdapat sejumlah besar elektron bebas yang berperan dalam konduksi termal. Konduksi elektronnya dominan. Logam seperti tembaga, aluminium, dan perak memiliki banyak elektron bebas yang membuat konduktivitas termal logam sangat tinggi. Konduksi fotonnya relatif kecil dibandingkan konduksi elektron meskipun tetap ada. Nah, lalu diagram sini. Diagram ini menunjukkan hubungan antara konduktivitas termal dan komposisi Zn atau Zn dalam suatu material. Kemungkinan dalam paduan logam seperti tembaga, seng, atau kuningan. Penjelasan diagram, suhu X-nya, suhu X horizontal menunjukkan komposisi seng Zn dalam persentase berat WT% Zn mulai dari 0% hingga 40%. Ini menggambarkan seberapa banyak seng yang terdapat dalam campuran logam. Sumbu Y kiri vertikal menunjukkan konduktivitas termal dalam satuan W besar per M kali Kelvin. Ini mengukur kemampuan material untuk menghantarkan panas. Sumbu Y kanan vertikal menunjukkan konduktivitas termal dalam satuan BTU per Ft kali K kali Fahrenheit. Terus garis kurva menunjukkan bahwa konduktivitas termal menurun seiring dengan meningkatnya kandungan seng atau Zn. Pada komposisi rendah Zn 0 sampai 10 Wt%, konduktivitas termal sangat tinggi sekitar 400 W besar per M kali Kelvin. Saat kandungan Zn meningkat hingga 30 sampai 40 Wt%, konduktivitas termal turun menjadi sekitar 100% W besar per M kali Kelvin. Lalu yang kedua ada keramik. Keramik adalah suatu termal yang berada di tengah karena tidak memiliki banyak elektron bebas. Jadi fonon terutama bertanggung jawab atas konduktivitas termal. Konduksi fonon dominan. Keramik adalah bahan isolator listrik yang tidak memiliki elektron bebas, sehingga perbedaan panas hanya bergantung pada getaran isi. Konduksi elektronnya hampir nol karena elektron tidak bebas bergerak dalam material keramik. Terus diagram ini menunjukkan hubungan antara konduktivitas termal dan suhu untuk beberapa material keramik dan grafit dalam skala satuan. Suhu X horizontal, suhu dalam Celsius. Terus dan yang atasnya itu Fahrenheit. Suhu Y kiri vertikal, konduktivitas termal dalam satuan Y besar per M kali Kelvin. Suhu Y kanan vertikal, konduktivitas termal dalam satuan BTU per Ft kali K kali Fahrenheit dan per cm kali S kali Kelvin. Terus yang ketiga ada polimer. Polimer merupakan isolator termal karena konduktivitas termalnya rendah. Sifat isolatifnya dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan pengenalan pori-pori kecil yang biasanya viral dengan pembusahan. Terus konduksi fononnya dominan, tetapi sangat lemah karena struktur amorf polimer dan ikatan antar molekul yang lemah yang membatasi perbedaan getaran isi. Konduksi elektronnya sangat kecil atau nol karena polimer biasanya adalah isolator listrik. Gitu. Oke, makasih banyak Jinar, penjelasannya udah jelas banget nih, udah rinci juga. Aku jadi ngerti kalau di mekanisme utama konduksi panas dan letupan panas itu ada dua, dan ini
untuk perbandingannya ada logam, keramik, dan polimer. Makasih ya Jenar. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.